Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rahman Yusuf, NIM J1B02007 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Mataram. Kita kembali bertemu lagi di mata kuliah yang sama, yaitu mengenai riset operasi, di mana pada sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang penyelesaian suatu masalah dengan metode grafis. Selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan suatu masalah menggunakan metode simplex. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada fungsi tujuan yaitu z. Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kemudian di sini juga terdapat fungsi kendala atau batasan di mana 2x1 kurang dari 8, kemudian 3x2 kurang dari 15, kemudian 6x1 plus 5x2 kurang dari 30. Di sini kita berlanjut ke langkah penyelesaian. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu bentuk persamaan, di mana kita bentuk persamaan di sini yaitu z sama dengan 3x1 plus 5x2 plus 5x2 persamaannya menjadi z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian 2x1 kurang dari 8 menjadi persamaannya 2x1 sama dengan 8. Kemudian 3x2 kurang dari 15 persamaannya menjadi 3x2 sama dengan 15. Kemudian 6x1 plus 5x2 kurang dari 30 persamaannya menjadi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Kemudian di sini kita akan menambahkan variabel slash. Variabel slash itu yaitu x3, x4 dan x5. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel simplex. Sini kita akan membuat tabel simplex 1, di mana di sini terdapat variabel dasar yaitu z, x3, x4 dan x5. Kemudian di sini juga terdapat nilai z yaitu yang sudah menjadi ketentuan yaitu 1, 0, 0 dan 0. Di sini kita masukkan nilai z. Dapat dilihat di atas bahwa x1-nya ada 3 jadi min 3, kemudian x2-nya ada min 5, kemudian x3-nya 0, x4-nya juga 0, kemudian x5-nya juga 0. Kemudian untuk nilai yang kedua, di mana di sini ada x3, di mana x1-nya ada 2, kemudian x2-nya ada 0, kemudian untuk x3, x4 dan x5 ini di sini kita taruhkan 1, 0, 0 dan kemudian kita beralih ke x4. Di sini x1-nya ada 0, kemudian x2-nya ada 3. Untuk x3, x4 dan x5 kita taruhkan 01, 0. Kemudian untuk x5, x1-nya ada 6, x2-nya ada 5. Untuk x3 dan x4 serta x5 kita taruhkan angka 001. Kemudian kita melakukan literasi terhadap sampel simplex, di mana hal yang harus kita lakukan yaitu cari kolom kunci pada tabel simplex. Kolom kunci di sini seperti yang sama-sama kita sudah tahu merupakan nilai min terbesar. Di sini kita dapat lihat bersama bahwa nilai min terbesar yaitu min 5. Jadi di sini sudah dapat terlihat bahwa min 5 ini x2 ke bawahnya atau min 5 ini ke bawah merupakan kolom kunci, karena di sana terdapat min 5 yang merupakan nilai negatif terbesar. Di sini saya sudah lingkari. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan baris kunci, di mana dalam menentukan baris kunci ini hal yang harus kita lakukan adalah indeks positif yang nilainya terkecil. Nah, indeks positif ini kita dapati dari nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci.
Nah, di sini kita lihat nilai kanannya ada 8, 15, 30 dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Berarti di sini 8 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Kemudian ada 15 kita bagi dengan 3 menjadi 15 dibagi 3 menjadi 5. Di sini saya tulis 15, sorry ini salah. Kemudian 30 dibagi 5 menjadi sama dengan 6. Sehingga kita dapat lihat di sini bahwa nilai indeks positif yang nilainya terkecil adalah 15 bagi 3 yaitu sama dengan 5. Jadi itu merupakan baris kunci. Selanjutnya adalah tentukan elemen kunci yang mana itu dapat kita ketahui dengan cara perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Di sini di tabel kita lihat bersama bahwa perpotongan antara garis kunci dengan kolom kunci, di situ ada angka 3. Di sini sudah saya lingkari ya. Kemudian rubah semua angka koefisien dalam tabel. Nah, berhubung di nilai fungsi atau tujuan ini masih terdapat nilai negatif, berarti kita harus melakukan perubahan karena tidak boleh ada nilai negatif di baris tujuan. Rubah semua angka koefisien dalam tabel di mana dari baris kunci. Di mana nilai baru kita dapati dari nilai lama pada baris kunci dibagi dengan angka pada kolom kunci. Sehingga kita lihat di sini bahwa nilai lama baris kunci yaitu 0, 3, 0, 1, dan 0. Dibagi dengan angka pada kolom kunci. Di sini angkanya ada 3. Berarti 0 dibagi 3 sama dengan 0. 3 dibagi 3 dibagi 3 sama dengan 1. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. 0 bagi 3 sama dengan 0. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga kita dapati di sini nilai baru baris kunci yaitu 0, 1, 0, setengah, 1/3, 0, dan 5. Kemudian kita beralih ke langkah selanjutnya yaitu merubah angka pada baris ke-1, 2, dan ke-4. Di mana nilai baru dari yang baris 1, 2, dan ke-4 ini dapat kita cari dengan cara nilai lama dikurangi nilai baru pada baris kunci yang dikalikan dengan koefisien kolom kunci. Di mana di sini kita dapat lihat nilai lama pada baris ke-1 yaitu -3, -5, 0, 0, dan 0. Dikurangi dengan baris kunci yang baru. Berarti di bawahnya kita taruh 0, 1, 0, 1/3, 0 dikalikan dengan koefisien kolom kunci. Di sini koefisien kolom kunci pertama itu -5. Karena di sini ada perkalian, jadi itu yang kita dahulukan. Jadinya -5 kali 0 sama dengan 0 dikurangi -3 dikurangi 0 sama dengan -3. Kemudian untuk angka keduanya -5 kali 1 sama dengan -5. -5 dikurang -5 sama dengan 0. Terus untuk yang selanjutnya -0 ini sudah pasti 0. Untuk baris selanjutnya itu -3 kali 1/3 sama dengan 5/3. Karena itu dikurangi 0 jadi tetap 5/3. Untuk baris selanjutnya yaitu tetap 0 karena dua angkanya adalah 0. Kemudian -5 kali 5 sama dengan positif 25. 0 dikurangi 25 sama dengan 25. Jadi kita dapati nilai baru di baris ke-1 di sini adalah -3, 0, 0, 5/3, 0, dan nilainya ada 25. Kemudian kita berlanjut ke nilai lama pada baris kedua. Di sini kita lihat nilai lama pada baris kedua. Sudah sama-sama kita lihat bahwa ada 2, 0, 1, 0, dan 0. Kemudian dibagi dengan nilai baris kunci yang baru yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0.
Sama seperti nilai baris 1, kita kalikan terlebih dahulu, di mana 0 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian untuk nilai yang kedua yaitu 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Kemudian 0 kali 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, 0 kurangi 0 sama dengan 0, sama dengan terakhir ini juga tetap 0. Di mana untuk yang nilainya 0 dikali 5 sama dengan 0, 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Sehingga didapati nilai baru pada baris kedua yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Kemudian untuk nilai pada baris keempat, di sini kita dapat nilai lama. Nilai lama di sini ada 6, 5, 0, 0, 1. Kemudian dibagi 0, 1, 0, 1/3, 0 yang merupakan baris kunci dikalikan dengan koefisien kolom kunci di sini adalah 5. Sehingga 5 kali 0 sama dengan 0, 6 dikurangi 0 sama dengan 6, tetap 6. 5 kali 1 sama dengan 5, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian ini udah pasti kosong. Kemudian ini 5 dikali 1/3 sama dengan min 5/3, karena tetap karena dikurangi 0. Kemudian 5 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25, 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Setelah itu kita lihat, berarti kita dapati nilai baru pada baris keempat yaitu 6, 0, 0, 5/3 dan 1. Kemudian masukkan semua nilai baru pada tabel simplex yang kedua. Di sini kita masukkan nilainya mulai dari baris kunci yang sudah kita dapati, yaitu min 3, 0 di sini 0 ya. Saya salah menulis. Mulai dari Z di situ 0, min 3, 0, 0, 5/3, 0 sama dengan 25. Kemudian untuk baris keduanya 2, 0, 1, 0, 0 sama dengan 8. Kemudian untuk baris keempatnya 0, 1, 0, 1/3, 0. Ini untuk baris kunci. Untuk baris keempatnya yaitu 6, 0, 0, 5/3, 1. Kita kembali pada proses awal, yaitu melakukan literasi yang kedua, di mana kita tetap akan mencari kolom kunci pada tabel simplex yang kedua, kemudian menentukan baris kunci pada tabel simplex yang kedua, kemudian menemukan elemen kunci serta merubah semua angka koefisien mulai pada angka baris kunci. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena pada tabel simplex 2 masih ditemukan angka negatif pada baris tujuan, sehingga perlu dilakukan literasi yang kedua. Di mana seperti saya katakan dari awal, yang pertama menentukan kolom kunci pada tabel simplex, di mana kita sudah tahu cara menentukannya, yaitu seperti yang saya katakan dari awal, yang ini mencari nilai negatif terbesar. Maka negatif terbesar di sini adalah min 3, sehingga min 3 ke bawah merupakan kolom kunci. Kemudian menentukan baris kunci. Rumusnya seperti yang tertulis di atas, bahwa untuk menentukan baris kunci, indeks positif yang nilainya terkecil, di mana indeks positif ini kita dapati dari nilai kanan yang dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci, sehingga hasilnya adalah 8 dibagi 2, nilai sebaris itu 8 dibagi 2 sama dengan 4, kemudian 5 dibagi 0 sama dengan tak hingga, kemudian 5/6 dibagi 6 sama dengan 0,71. Sehingga kita di sini menemukan garis kunci yang baru, di mana garis kunci yang baru itu merupakan nilai positif terkecil, yaitu 0,71.
Kemudian kembali ke langkah selanjutnya seperti yang tadi, merubah angka pada baris kunci, di mana nilai lama baris kunci dibagi dengan angka pada nilai lama pada baris kunci dibagi dengan angka pada kolom kunci, sehingga hasilnya adalah 6 dibagi 6 sama dengan 1, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 bagi 6 sama dengan 0, 5 per 3 dibagi 6 sama dengan 5 per 18, 1 per 6 di 1 per 6 sama dengan 1 dibagi 6 sama dengan 1 per 6, sehingga 5 per 6 sama dengan 5 per 6, 5 dibagi 5 per 6 sama dengan 5 per 6, 5 dibagi 6 sama dengan 5 per 6. Sehingga kita dapati nilai baris kunci yang baru, yaitu 1, 0, 0, min 5 per 18, 1 per 6, dan 5 per 6. Kemudian kita kembali merubah angka pada baris ke 1, 2, dan 3. Di mana seperti yang awal, yaitu nilai lama dibagi dengan nilai kunci yang baru dikalikan dengan koefisien kolom kunci. Jadi di sini kita dapat lihat nilai lama pada baris ke-1 yaitu min 3, 0, 0, 5 per 3, dan 0. Kemudian untuk nilai kunci yang baru yaitu 1, 0, 0, 5 per 18, dan 1 per 6. Kemudian dikalikan dengan koefisien kolom kunci, di mana di sana ada angka min 3, sehingga hasilnya adalah min 3 kali 1 sama dengan min 3, min 3 dikurangi min 3 sama dengan 0, di sini yang kosong-kosong sudah pasti 0, kemudian min 3 kali 5 per 18, hasilnya adalah 5 per 6, kemudian min 5 kali 1 per 6, hasilnya adalah setengah, tetap sebenarnya yaitu setengah, kemudian min 3 kali 5 per 6, di mana 25 dikurangi 25 sama dengan 27 setengah atau 27 1 per 2. Sehingga didapati nilai baru pada baris ke-1 yaitu 0, 0, 0, 5 per 6, dan 1 per 2, serta hasilnya adalah 27 setengah atau nilainya 27 setengah. Kemudian kita ke baris kedua. Nilai lama baris kedua yaitu dapat dilihat di sini yang merupakan 2, 0, 1, 0, 0. Kemudian dikurangi dengan 1, 0, 0, 5 per 18, 1 per 6 yang tadi merupakan baris kunci. Kemudian dikalikan dengan koefisiennya di sini merupakan angka 2, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0, ini yang 0 sudah pasti 0, kemudian 2 kali 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, kemudian 2 dikali 5 per 8, dikurangi 0 hasilnya adalah 5 per 9, kemudian 2 dikali 1 per 6 dikurangi 0 hasilnya adalah 1 per 3, sehingga 2 dikali 5 per 6 dikurangi 8 merupakan hasilnya adalah 6, 1 per 3. Sehingga didapati nilai baru pada baris kedua yaitu 0, 0, 1, 5 per 9, 1 per 3, 6, 1 per 3 untuk nilai kanannya. Kemudian nilai lama pada baris ketiga yaitu kita lihat di sini 0, 1, 0, 1 per 3, 0 dibagi dengan baris kunci yaitu 1, 0, 0, 5 per 18, 1 per 6. Dikalikan dengan koefisiennya di sini merupakan adalah 0. Sehingga di sini 0 kali 1 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 adalah 0, 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kurangi 0 adalah 1, ini 0, 0 dikali 5 min 5 per 18 sama dengan dikurangi 1 per 3 sama dengan 1 per 3. Kemudian 0 dikali 1 per 6 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 5 dikali 5 per 6 dikurangi 5 sama dengan 9. Sehingga kita dapati di sini baris kunci ke-3 yaitu 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 9 untuk nilai kanannya.
Kemudian langkahnya setelah kita mendapati baris kunci yang baru dan nilai baris 1, 2, dan 3 yang baru, kembali kita masukkan nilai baru pada tabel simplex yang ketiga. Variabel datanya tetap yaitu Z, X3, X2, dan X1, di mana Z nilainya tetap 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini kita masukkan nilainya X1, di mana di Z ini ada X1 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 5 per 6, X5-nya 1 per 2, dan untuk nilai kanannya 27 setengah atau 27 1 per 2. Kemudian untuk X3-nya yaitu X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, X4-nya 5 per 9, kemudian untuk X5-nya 1 per 3, untuk nilai kanannya adalah 6 1 per 3. Kemudian untuk X2 nilai X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 1 per 3, X5-nya 0, nilai kanannya 5, dan X1, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya min 5 per 18, X5-nya 1 per 6, untuk nilai kanannya merupakan 5 per 6. Nah, karena pada tabel simplex yang ketiga ini sudah tidak ditemukan lagi nilai negatif pada baris tujuan, sehingga bisa dikatakan ini sudah maksimum. Kemudian kita lihat angka pada baris tujuan ini, dari yang kita lihat bersama sudah dapat dikenakan sebagai tabel final. Sehingga di sini kita dapat menulis nilai bahwa X1 sama dengan 5 per 6, X2 sama dengan 5, Z maksimalnya adalah, atau nilai tujuan maksimal adalah 27 setengah. Kira-kira seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya juga minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.